Oke, selamat datang kembali. Di video kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu pembahasan soal tentang latihan distribusi normal, di mana di sini kalau kemarin kita membahas tentang yang soal sederhana, bukan soal cerita, kita sekarang ke soal yang cerita. Nanti saya akan bahas 2 soal, kemungkinan atau 3 soal. Untuk soal yang pertama, kita lihat nomor 4 di sini diketahui bahwa nilai matematika kelas 10 berdistribusi normal dengan rata-ratanya 75, simpangan bakunya 10. Dan yang akan dicari adalah peluangnya dan kemudian mencari skor terendah di mana skor terendah yang mendapatkan nilai A, di mana yang mendapatkan nilai A itu adalah sekitar 15%. Untuk yang menghitung probabilitas dari nilai antara 65 sampai 85 saya skip karena ini sama dengan bentuk yang kemarin yang seperti ini ya. Yang ini. Oke, jadi saya menuju ke sini. Nah, kita tahu nih di sini bahwa 15% itu mendapatkan nilai A, berarti bisa kita ilustrasikan seperti ini. Kita tahu bahwa dia berdistribusi normal. Sorry ya, gambarnya nggak bagus. Ini mu-nya. Nah, kemudian kita tahu bahwa 15% itu di sini kurang lebih 15%. Dia akan mendapatkan nilai A. Nah, ini dia akan mendapatkan nilai A. Di sini Z-nya. Nah, otomatis kalau yang namanya nilai berarti kan di sini dari 0 ya. Di sini 0 sampai di sini itu adalah 100. Nilai A itu yang dapat nilai A itu 15% dari totalnya. Nah, berarti yang kita tahu adalah luasannya, bukan si Z-nya. Makanya sekarang kita perlu mencari Z-nya. Nah, kita tahu kan sebelumnya bahwa untuk mencari Z-score ini, kita bisa menggunakan PDF maupun CDF. Ketika kita bekerja di PDF, kita akan mendapatkan luasan yang di sini, yang warna biru ini, yang saya arsir biru ini ya. Ini, ketika kita melihat di tabel PDF, kita akan lihat yang daerah luasannya itu yang berwarna biru. Tapi ketika kita akan melihat dengan cara CDF, kita bisa menentukan di tabel CDF itu yang sini, yang berwarna kuning ini ya, dari yang minta hingga sampai ke Z-nya ini. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari nilai Z-nya ini menggunakan yang PDF. Nah, kalau menggunakan yang PDF, otomatis di luasan sebelah kanan ini kita tahu bahwa luasnya itu adalah 0,5. Jika kita punya luasan area di sini yang warna merah ini, yang di merah ini luasannya adalah 15%, berarti 0,15. Nah, untuk mencari luasan yang warna biru ini berarti kita punya nilainya yang warna biru ini adalah 0,5 dikurangi dengan 0,15. Jadi kita punya di sini 0,35. Nah, 0,35 ini adalah luasan dari 0 sampai Z. Barulah kita bisa mencari berapa nilai Z di sini. Kita gunakan tabel yang PDF, kita cari yang 0,35 ya. Oke, 0,343434. Nah, di sini ada 0,3508. Di sini ada 0,3531, sebelahnya 0,3435. Nah, mana yang kita gunakan? Yang kita gunakan adalah yang 0,3435 ini. Loh, kenapa? Kenapa kita tidak menggunakan yang 0,3508? Nah, 0,35 tadi kan adalah 0,3500 gitu ya. Nah, kita jangan mengambil yang lebih dari 0,3500,
tapi kita ambil yang pas di 0,35. Kalau memang nggak ada, berarti kita ambil yang kurang dari 0,35 pas. Berarti di sini kita ambil yang 0,3485. Kita dapatkan Z-nya itu 1 di sini, terus komanya 0,3. Berarti 1,03. Berarti kita tahu bahwa Z di sini nilainya adalah 1,03. Nah, ketika Z di sini saya punya 1,03, ini kan nilai Z-nya. Kita belum tahu nilai X-nya berapa. Padahal kita tadi mau cari nilai X-nya, yaitu nilai terendahnya. Di sini posisinya dia sebagai nilai terendah. Kalau Z-nya di sini berarti dia posisi X-nya adalah sebagai nilai terendah ya. Karena nilai tertingginya kan berarti kan sebelah sini tuh 100. Nah, kita mau cari Z-nya ini berapa. Kita pakai rumus yang transformasi, di mana X itu adalah X dikurangi mu dibagi dengan sigma, gitu kan. Berarti ketika Z-nya saya punya 1,03, berarti sama dengan X dikurangi dengan mu. Tadi mu-nya kita ketemu ini ya, 75, simpangan bakunya 10. 75, dan simpangan bakunya 10. Nah, otomatis nanti kita akan punya nilai X-nya itu berapa? (85,3). Nah, di sini kita tidak menggunakan komanya ya, kita melakukan pembulatan. Berarti di sini nilai X-nya pas di 1,03 ini adalah nilai X-nya itu kita ambil 85. Berarti artinya di sini nilai 85 ini adalah nilai terendah yang mendapatkan A. Jadi A itu nilai terendahnya 85. Gitu. Misalkan ada pertanyaan tambahan. Pertanyaan tambahannya adalah ini, saya ambil yang nilai pertanyaan tambahannya di sini saya memposisikan ada nilai B. Nah, nilai B ini ada nilai B di sini. Ada A dan ada B. Dimana untuk mencari nilai maksimumnya B, berarti kan posisinya ada di sini nih. Nah, ini adalah maksimumnya nilai B. Iya dong, dia maksimumnya. Kalau di sini kan lebih rendah, berarti ini malah minimumnya B. Nah, yang mau kita cari maksimumnya B, karena kita tahu bahwa di sini posisi A itu yang dapat nilai A 15%, dan posisi B kita nggak tahu berapa persen. Asumsinya kan bisa ke sini nih, bisa sampai hanya dibagi dari satu diagram dari kurva normal ini hanya ada nilai A dan B, atau ada C juga. Nah, kita kan belum tahu tuh persentase untuk yang B berapa. Nah, otomatis kita akan tahu nilai maksimumnya dari yang B. Ketika A-nya itu yang dapat nilai A 15%, di mana nilai terendahnya 85, berarti otomatis nilai maksimumnya dari B ini adalah 84. Nah, jadi maksimumnya dari skornya yang B itu adalah 84. Gitu. Nah, ini adalah jawaban dari kasus yang ini tadi. Gitu. Nilainya adalah nilai terendahnya. Nah, nilai terendahnya adalah 85. Nilai terendah A. (85) dan nilai tertinggi misalkan ada diketahui ditanya nilai tertingginya B, berarti nilai tertingginya B adalah 84. Gitu. Ini untuk soal yang nomor 4. Oke, kemudian saya lanjutkan kembali untuk nomor berapa ya kira-kira. Oke, saya mau ke nomor 10. Di sini nomor 10 kita tahu bahwa
ada 30,85% yang memiliki berat badan lebih dari 55. Kemudian ada 0,62% yang kurang dari 34. Mencari rata-rata nilai berat badan dari si siswa itu tadi. Nah, berarti apa sebenarnya yang diketahui di sini? Yang diketahui di sini adalah peluangnya, di mana peluang X yang lebih dari 55 itu adalah 30,85%. Nah, ini menyatakan dalam bentuk simbolnya ya. Ketika X-nya dia kurang dari 34, berarti kita akan mendapatkan 0,62%. Di sini kita yang mau mencari adalah min-nya atau mu-nya, gitu kan. Kita cari nih, gimana cari min-nya di sini. Min-nya berapa, gitu kan. Nah, kita bisa melakukan penjabaran dari peluang ini. Nah, berarti kita bisa menentukan di mana kita punya Z itu sama dengan X min mu per sigma gitu ya. Berarti di sini kita akan punya 55 kita kurangi dengan rata-rata, atau kita tulis di sini saja Z1 ya. Untuk yang pertama yang di 55, berarti kan kita punya 55 dikurangi dengan mu, terus kita juga nggak punya simpangan bakunya, berarti di sini juga kita kasih sigma ini kan. Ini terus kita punya yang Z2 nya itu 30, nggak bisa ya, 34 dikurangi ini gitu. Nah, kita akan punya 2 ini. Mana ya? Oke, kita akan punya 2 ini. Nah, ini kan Z-nya. Kita belum tahu tapi Z-nya itu nilainya berapa. Berarti kan kita harus mencari dulu nih nilai Z1-nya lewat ini tadi. Lewat peluangnya. Dia peluangnya kan 30,85. Artinya kita punya 0,3085 gitu kan nilai Z-nya. Nah, kita cari Z-nya ini berapa sih? Z1 ini berapa biar nilai peluangnya tuh 0,85. Ini lebih besar ya, hati-hati, Z-nya lebih besar dari X, berarti ada di sebelah kanannya. Kalau mau kita ilustrasikan gini, kita ilustrasikan lagi di sini. Saya agak sini aja. Terus tadi kita punya ini. Oke. Di sini 0,385 kan. Ini sumbu simetrinya. Terus 55 di sini X-nya sama dengan 55. Nah, ini kita mau cari ya kan. Di sini 0, nilainya tuh yang ini tuh 0,3085. Nah, kita cari dengan tabel yang PDF aja ya. Untuk nyari Z-nya di sini tuh posisinya berapa? Z di sini. Berarti 0,5 kita kurangi dengan segini kan 0,5 kita kurangi dengan yang luasan ini tadi buat dapat yang sebelah sini. Nah, buat dapat yang ini. Berarti kita harus mengurangi 0,5 ini kita kurangi sama 0,5
0,3085. Nah, berarti 0,5 kita kurangi 0,3085, nanti kita dapat 0,1915. Nah, baru kita cari di yang PDF tadi nilainya 0,1915. Oke, kita cari 0,1915. Oke, pas di sini dia 0,5. Nah, berarti otomatis Z ini adalah nilainya 0,5. Nah, ini baru bisa kita kembalikan ke ini tadi 0,5 berarti. Itu ya. Berarti kita akan punya Z1-nya itu adalah 0,5. Nah, ini berarti 0,5. Nah, ini persamaan yang pertama. Terus ketika kita punya yang kasus yang ini, kita mau cari Z-nya juga. Oke, berarti bentar. Ini kita akan punya nilainya itu adalah 0,062 gini ya. Nah, kita punya nilainya itu segini. Nah, berarti kita akan gunakan yang lebih kecil dari 34 gitu ya. Di sini. Nah, ini sumbu simetrinya. Saya ambil X-nya 34. Nah, ini kan luasannya lebih kecil dari 34 gitu ya. Kalau tadi lebih besar berarti kan area sebelah sini. Nah, kalau lebih kecil dari 34 kan berarti di sini tuh. Nah, yang ini nih. Nah, malah yang ini. Karena luasannya lebih kecil dari 34. Nah, ini kalau yang seperti ini adalah nilainya 0,0062. Nah, kalau yang seperti ini ada baiknya kita menggunakan tabel yang CDF aja. Kita lihat yang nilainya tuh 0,0062. Coba ya. Kita lihat yang nilainya 0,062. Nolnya berapa kali sih tadi ya? 0,0062. 0,0062. 0,062. Mana ya? 0062. Oke, ini ya. 0062 6032 6210. Berarti kita ambil yang ini. 0, oke sebentar nggak kelihatan ya. 0, ini di sini ya. Nah, ini kan 0,006210 berarti lewat. Berarti kan kita ambil yang ini nih, 0,006037. Berarti dia di posisinya adalah min 2,51. Jadi salah ya. Ini kan asumsi nilainya aja. Berarti Z-nya itu nanti kita peroleh min 2,51. 2,51. Nah, baru kita masukkan ke sini Z-nya. Min 2,51. Ininya 34. Oke. Tadi hanya sekedar ilustrasi gambarnya ya. Oke, sampai sini. Nah, kemudian kan ada dua persamaan nih. Bisa kita samakan dong dua persamaan ini. Ya enggak? Ya, berarti kita bisa bilang di sini sigmanya ini bisa kita ganti ya. Kita samakan atau ini dikali dengan sigma.
dimana sigmanya yang mau kita pakai adalah yang ini 55 ya 55 kita kurangi dengan mu, kita bagi dengan 0,5. Nah ini nih oke, ini kan dua persamaan ini kita samakan aja kan jadi gini. Kalau ini saya ambil sigmanya kan berarti jadi 55 min mu per 0,5. Nah ini kita hitung aja, berarti nanti kita akan dapat berapa nih, sini 2,51 kita kalikan dengan 55, kita bagi 0,5, kita dapatnya sini ya, min 276,1, kemudian kita tambah dengan 2,51 kalikan dengan mu dibagi dengan 0,5 gitu ya, kita dapat 5,02 mu. Nah terus mu nya mana ya, mu, nah sama dengan 34, oke sama dengan 34 ini kan. Nah terus kita baru bisa hitung ini ditambah dengan mu aja sama dengan 34, berarti nanti 6,02 langsung aja ya, 6,02 sama dengan 34 nya kita tambah dengan 276,1, jadi kita dapat 310,1 gini. Oke, terus nanti berarti mu nya itu 3 ini kita bagi, jadi kita dapat nilainya adalah 51,511 atau 517 dibulat ya, 517 ya, kita bulatkan. Oke, nah jadi ketemulah nilai rata-ratanya dari data ini tadi adalah 51,517 gitu. Ini rata-ratanya gitu. Jadi rata-ratanya ketemu sekian. Nanti untuk kalau mau cari si simpangan bakunya ya bisa dicari juga gitu ya, dengan mengeliminasi dua asus tadi gitu. Ini untuk soal yang nomor 10. Oke, sekiranya itu dulu. Nanti untuk soalnya silahkan di-download di link yang saya berikan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.